Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, kembali lagi dengan kami di podcast Batik, bincang asik tentang informasi kesehatan Rumah Sakit Demang Sepulau Raya. Saya sebagai host hari ini, Nurwan Safitri, yang ditemani oleh dokter cantik kita, Dr. Eka Rista Luciana Ferdinandus SPKG. Dr. Eka spesialis konservasi gigi di salah satu rumah sakit Demang Sepulau Raya. Gimana dokter keadaannya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Ulan. Mbak Ulan sendiri? Sehat, alhamdulillah. Dan semoga sobat sehat di rumah juga pada sehat ya. Kita ngobrol santai aja ya dokter ya. Oke. Mau membahas tentang apa sih perawatan pada saluran akar gigi. Tapi sebelumnya ya dokter, sebelum berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, boleh nggak sih dokter jelasin apa sih konservasi gigi itu? Karena kan kita kayaknya baru dengar ya, baru dengar ya spesialis itu. Boleh dijelaskan dokter? Oke, baik. Jadi profesi dokter gigi itu mempunyai beberapa spesialisasi. Salah satunya konservasi gigi, yang lebih banyak dikenal bedah mulut. Ada juga penyakit mulut, ada periodonsia, ortodonsia, dan beberapa lagi. Khusus untuk spesialis konservasi gigi merupakan spesialisasi yang berupaya untuk mempertahankan gigi selama mungkin di dalam rongga mulut. Konservasi gigi meliputi perawatan endodontik maupun restorasi. Begitu, Mbak. Seperti itu ya dokter ya. Dan ini kan membahas tentang akar gigi ya dokter ya. Tapi sebelumnya boleh nggak dokter tolong jelasin kenapa sih kok gigi kita tuh suka berlubang, tuh suka ngerasain sakit? Itu biasanya disebabkan oleh apa sih dokter? Oke, jadi gigi berlubang atau karies gigi istilahnya itu merupakan penyakit yang hampir separuh dari masyarakat Indonesia terkena penyakit itu. Jadi berdasarkan Riskesdas, lebih dari 50% masyarakat Indonesia mengalami karies gigi. Jadi jaringan keras gigi itu tersusun dari mineral dan akan mengalami kerusakan apabila terkena asam, mengalami demineralisasi istilahnya. Jadi dari mana asam itu? Asam itu merupakan hasil metabolisme dari kuman yang memakan sisa-sisa makanan dalam rongga mulut. Gitu. Jadi apabila kita makan tidak dibersihkan, plak dan debrisnya akan menempel di jaringan keras gigi, dimetabolisme oleh kuman yang ada dalam rongga mulut, menghasilkan asam, terjadi demineralisasi, berjalannya waktu, maka terjadi karies gigi, akhirnya bolong. Ya gitu. Oke, mengapa bisa sakit? Saya lanjutkan ya Mbak. Karena di dalam gigi itu terdapat jaringan pulpa. Jaringan pulpa itu terdiri dari saraf dan pembuluh darah. Nah, apabila saraf dan pembuluh darah itu sudah beradang, itu yang akan menjadikan rasa sakit. Gitu. Oke. Dan kalau misalnya giginya berlubang dan terasa sakit yang sampai nggak ketahan gitu, solusinya tuh gimana sih dokter? Harus dicabut aja atau minum obat aja atau gimana? Oke, baik. Jadi rasa sakit oleh karena karies itu bisa bermacam-macam. Apabila karies mengenai bagian enamel gigi, itu biasanya tidak terasa sakit. Kalau sudah mulai ke dentin, itu akan terasa ngilu. Bila menyebar lagi mendekati pulpa, mulai terasa nyeri berdenyut. Nah, nyeri berdenyut ini akan berulang sampai pulpa ini mati. Nah, jadi apabila sakit gigi hanya diterapi dengan minum obat, itu hanya untuk meredakan gejala saja. Berarti sesaat saja ya? Jadi sesaat saja. Bahkan apabila nyerinya sedang akut, itu minum obat saja nggak mempan gitu. Oke. Kalau sudah nyeri seperti itu, nyeri pulpitis oleh karena keradangan pulpa, harus kita lakukan pembersihan, pengeluaran jaringan pulpa, pembersihan saluran akar, itu baru akan mengurangi rasa nyeri hebat karena pulpitis itu.
begitu Mbak. Jadi dicabut aja juga bisa. Oke, untuk menghilangkan nyeri memang ada dua pilihan. Iya. Kita pertahankan atau kita Bersih. mengambil giginya, kita cabut. Pilihan itu akan ditentukan oleh kondisi giginya, sisa jaringan gigi. Memang kita harus memeriksa dan menilai apakah bisa dipertahankan atau tidak. Kadang ada nyeri hebat tapi giginya masih cukup utuh, Masih bagus masih gitu ya, bagus. Sayang, Mm-mm. kan sayang sekali jika Harus dicabut. dicabut. Bahkan ada yang terlalu terburu-buru, sakit sedikit minta cabut, sakit sedikit minta cabut. Lama-lama masih muda ompong giginya. Iya. Jadi kalau masih bisa dipertahankan, dipertahankan aja ya dokter. Betul, lebih baik mempertahankan gigi selama mungkin, lebih lama. Karena gigi itu kan kita gunakan untuk makan, mengunyah, juga berfungsi untuk berbicara, Iya. berfungsi untuk penampilan gitu. Jadi lebih baik kita mempertahankan. Lebih besar keuntungannya untuk mempertahankan. Kalau memang setelah diperiksa masih memungkinkan untuk dirawat. Iya. Gitu. Sesuai dengan tema kita tadi ya dokter tentang perawatan saluran pada akar gigi. Itu apa sih dokter? Boleh tolong dijelaskan ke sobat sehat di rumah? Oke. Perawatan saluran akar gigi itu adalah perawatan yang bertujuan mempertahankan gigi itu tadi ya, lebih lama di dalam rongga mulut sehingga fungsi anatomi, fungsionalnya itu juga bisa dipertahankan. Nah, perawatan saluran akar gigi itu apa? Jadi kita membersihkan ruang pulpa dan saluran akar gigi dari jaringan pulpa yang sudah terinfeksi gitu. Kita keluarkan jaringan pulpanya, dibor dulu pertama giginya, jaringan pulpanya dikeluarkan, saluran akar giginya dibersihkan. Kemudian kita lakukan sterilisasi menggunakan obat-obatan dan juga cairan irigasi. Setelah saluran akar bersih, kemudian kita lakukan pengisian saluran akar. Iya. Lalu kita observasi bila tidak ada keluhan, kita lakukan penambalan, restorasi gigi. Demikian, Pak. Iya. Terus berapa lama sih dokter untuk melakukan perawatan saluran pada akar gigi itu? Kayak bisa nggak cuma sekali aja atau harus sebulan berapa kali? Oke, memang perawatan saluran akar gigi bisa kita lakukan one visit maupun multi visit. Untuk tindakan one visit maupun multi visit ini ada indikasinya masing-masing. Jadi kita harus ada seleksi kasusnya. Namun untuk one visit ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Biasanya pasiennya akan cukup kelelahan, dia membuka mulut yang lama. Jadi biasanya kita bagi tahapan dalam beberapa kunjungan. Apalagi kalau dengan BPJS, pelayanan BPJS, karena kunjungan pasien yang semakin meningkat, terutama di Poligigi Rumah Sakit Demang, kita harus mengatur jadwal, akan memakan waktu kunjungan beberapa kali, bisa 3-4 kali kunjungan, sampai selesai perawatan, sampai penambalan. Berarti tergantung kondisi mulut masing-masing juga ya dokter ya? Kondisi giginya, keradangan dan infeksi giginya, itu, dan juga pasiennya juga. Dan tingkat kunjungan pasien itu juga akan menentukan nanti perawatannya bisa dilakukan one visit atau ini. Juga perjalanan perawatan, maksudnya begini Mbak, misalnya kita sudah bersihkan, kita obati, ternyata masih ada keluhan sakit, infeksinya belum mereda, belum healing dia. Jadi kita akan melakukan pengobatan kembali beberapa kali, medikasi itu juga akan memperpanjang waktu perawatan. Begitu. Kalau misalnya udah setelah perawatan dari saluran akar gigi itu tadi, apa lagi dok
yang harus misalnya makannya harus ada yang dihindarin atau perawatan minum obat atau gimana dok? Oke. Jadi perawatan saluran akar gigi kita merawat fondasi akarnya. Setelah fondasinya sehat, perawatan selesai, kita harus membangun lagi bangunan mahkota giginya. Nah, itu dengan penambalan gigi. Oh, penambalan. Ditambal. Penambalan gigi ini ada 2 macam, Mbak. Penambalan yang langsung maupun tidak langsung, direct maupun indirect. Penambalan indirect itu nanti kita cetak giginya, kita buatkan di lab, baru nanti kita pasang dan sementasi. Gitu. Atau penambalan gigi langsung, biasanya dengan bahan komposit atau gelas ionomer semen. Nah, biasanya kebanyakan kondisi gigi pasien perawatan saluran akar itu sisa jaringan giginya itu sudah sedikit begitu. Jadi kekuatannya itu, daya tahan terhadap kunyahnya itu sesungguhnya berbeda dengan gigi yang utuh. Iya. Jadi pada gigi-gigi yang sudah selesai perawatan saluran akar dan dilakukan penambalan terutama dengan komposit atau GIC, yang pertama harus menjaga kebersihan giginya. Harus semakin rajin sikat gigi. Rajin sikat giginya ini harus dengan yang bersih gitu, supaya tidak ada sisa makanan yang menempel pada permukaan gigi gitu. Karena kalau giginya kotor, maka bisa terjadi kebocoran tambalan berjalannya waktu. Tambalannya bisa berubah warna gitu. Karena dia bisa istilahnya ngerembes ya ke dalam batas antara gigi dan tambalan. Tuh. Yang kedua, kalau ada kebocoran, kuman bisa masuk ke akar gigi. Jadi bisa terjadi infeksi ulang gitu. Kemudian pasien yang sudah perawatan saluran akar terutama dengan tambalan komposit yang besar, harus menghindari mengunyah makanan yang keras. Karena kalau mengunyah makanan keras itu bisa merusak ya tambalan itu. Gampang pecah atau lepas. Sebenarnya tambahan komposit kalau lepas dan pecah itu bisa diperbaiki. Jadi pasien juga harus sering-sering mengecek kondisi tambalannya, apakah masih bagus, apakah sudah ada kebocoran, gupil seperti itu. Nah, itu sudah saatnya untuk kontrol dan tambalannya diperbaiki. Iya. Gitu. Berarti kontrolnya setidaknya sebulan sekali gitu ya dokter? Minimal gitu. Enggak juga ya Mbak ya, dirasa saja. Kontrol itu biasanya kita kasih waktu 6 bulan, 1 tahun gitu. Lama juga ya dok? Iya, atau kalau ada keluhan, misalnya 1 bulan dirasa ada keluhan, dok ini nggak enak dok, kontrol saja. Dok ini kok sudah gupil, langsung kontrol aja, nggak perlu ada batasan waktunya. Iya, oke. Terus dok, kalau misal udah perawatan saluran pada akar gigi, terus udah penambalan, ini banyak nih dok yang bertanya, boleh nggak sih kita tuh kayak memutihkan gigi kita seperti misalnya veneer gitu? Oh ya oke. Memang salah satunya karena media sosial ya belakangan ini, jadi perawatan estetik itu jadi booming banget. Jadi masyarakat semakin penasaran gitu untuk pemutihan gigi. Itu tema yang menarik ya, kayak sepertinya bisa kita bahas khusus ya untuk perawatan estetik. Boleh, dok. Mungkin di podcast berikutnya ya. Jadi memang perawatan estetik untuk memutihkan gigi itu ada indikasinya dan ada jenis-jenisnya sendiri. Nanti kita bahas lebih lanjut, Mbak Ulan. Karena lebih panjang ya dokter. Terus yang terakhir nih dokter, boleh dong sarannya untuk sobat sehat di rumah supaya gigi kita tuh tidak mudah berlubang, supaya kita tuh nggak gampang sakit gigi selain sikat gigi gitu dokter. Oke. Sebenarnya sikat gigi itu memiliki poin yang penting ya, bukan hanya sekedar sikat gigi. Tapi sikat gigi itu penting sekali. Karena apa? Karena dia
membersihkan permukaan gigi supaya tidak terjadi demineralisasi oleh asam itu tadi. Seringkali orang menganggap remeh, oh sekedar sikat gigi, yang penting saya sudah sikat gigi, sudah digosok-gosok, sudah berbusa, selesai. Tapi ternyata tidak. Sikat gigi itu sebaiknya dilakukan dengan kesadaran dan teliti bahwa semua permukaan gigi yang kita sikat itu bersih gitu. Sikat gigi harus dimulai dari jaringan gusinya, menyikat, memijat dari gusinya ke arah giginya supaya benar-benar permukaannya bersih. Kita rasakan pakai lidah sudah keset atau enggak ya, atau masih licin oleh karena plak dan debris gitu. Kemudian penting juga untuk pemakaian dental floss untuk membersihkan Di sela-sela gigi. sela-sela gigi, betul, karena kejadian karies gigi pada sela-sela gigi itu besar sekali, dan kalau udah kena satu gigi nanti biasanya ngerempet ke gigi-gigi yang lainnya. Iya. Itu dari yang kecil akhirnya membesar. Makanya membersihkan gigi itu cukup penting. Juga kita memberanikan ya untuk periksa ke dokter gigi kalau ada keluhan. Kadang masyarakat masih takut ya ke dokter gigi, itu udah stressful. Jadi kadang lebih baik didiemin aja. Lebih baik didiemin Atau aja. malah minum paracetamol aja. Iya, betul. Nah, padahal sekarang ini kita dimudahkan dengan pelayanan BPJS di Rumah Sakit Demang Sepuluh Raya ini. Pasien bisa meminta rujukan dari vaskes pertama untuk perawatan konservasi di Rumah Sakit Demang. Itu sangat membantu sekali karena perawatan saluran akar gigi itu ya cukup mahal ya, dan membutuhkan waktu. Jadi mari kita gunakan kesempatannya untuk perawatan konservasi di Demang Sepuluh Raya. Oh iya dokter, satu lagi boleh, kita tuh sebenarnya boleh nggak sih kumur-kumur kayak pakai Listerine atau betadine gitu? Itu kan mungkin ada alkoholnya atau enggak, kan kita nggak tahu ya dokter. Tapi itu boleh nggak? Oke. Memang obat kumur bisa kita gunakan sesuai indikasi. Sesuai indikasinya apa? Kalau kita mau untuk sekedar membersihkan permukaan gigi, nah kita bisa pakai seperti Listerine seperti itu, atau itu untuk membuat rasa segar ya, rasa segar di mulut. Tapi kalau misalnya kita membutuhkan obat kumur untuk perawatan pengobatan jaringan lunak di rongga mulut, memang ada pilihan-pilihan obat kumur sesuai dengan indikasinya. Boleh, menurut saya boleh. Boleh ya dok. Ya. Oke. Cukup segitu dulu ya dokter atas pertanyaannya. Terima kasih banget karena dokter sudah menyempatkan hadir di sini ngobrol sama saya dan memberikan banyak informasi ke sobat sehat di rumah. Oh ya sobat sehat, hari ini adalah hari yang bertepatan dengan hari ulang tahunnya Rumah Sakit Demang Sepuluh Raya yang ke-20. Jadi kami mengucapkan semoga Rumah Sakit Demang Sepuluh Raya semakin maju, semakin sukses, semakin bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Lampung Tengah dan bisa menjadi rujukan dari vaskes untuk yang lebih baik ke depannya ya dokter ya. Amin. Oke, sekian dari saya dari podcast hari ini. Semoga bermanfaat informasi kami ya dokter ya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.